Halo, saya Sinta, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit MMC Jakarta. Alat kontrasepsi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Selain untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dengan alat kontrasepsi, kita juga dapat mengatur terjadinya kehamilan sehingga misalnya pada ibu-ibu yang baru melahirkan, dia bisa lebih fokus mengurus bayinya, menyusui bayinya dengan baik, karena kita tahu bahwa 1000 hari pertama pada pertumbuhan anak adalah sangat penting. Selain itu juga misalnya sudah kembali untuk berhubungan seksual, ibu juga akan merasa lebih aman dan yakin bahwa kehamilan tidak akan terjadi. Selain itu, berbagai manfaat yang dapat kita dapatkan dari kontrasepsi diantaranya adalah mencegah terjadinya penyakit hubungan seksual seperti pada pemakaian kondom, sedangkan pada pil KB itu kita juga bisa mengurangi rasa sakit pada menstruasi, mengurangi jumlah perdarahan, kemudian juga PMS, gejalanya juga bisa dikurangi. Jadi, dan pada misalnya orang-orang yang banyak jerawat, kontrasepsi tertentu juga bisa mengurangi terjadinya jerawat. Selain itu masih banyak lagi ya. Banyak sekali jenis kontrasepsi yang ada pada saat ini. Untuk metode jangka pendek kita bisa menggunakan pil kombinasi atau mini pil yang hanya mengandung progestin dan kemudian suntik, KB suntik. Sedangkan untuk kontrasepsi jangka panjang diantaranya ada IUD atau spiral, kemudian ada implan dan kontrasepsi yang permanen seperti tubektomi yang dilakukan pada wanita maupun vasektomi yang dilakukan pada pria. Kita ketahui pada saat pasca persalinan, ovulasi bisa terjadi kembali setelah 45 sampai 95 hari, itu rata-ratanya ya. Tapi ada kasus juga yang sudah berovulasi pada saat 21 hari, itu pada wanita yang melahirkan yang tidak menyusui. Jadi sangat penting untuk ibu yang baru melahirkan untuk memikirkan KB apa yang akan digunakan. Jadi jangan sampai masih belum ingin hamil tapi sudah hamil kembali. Kemudian pada saat pasca keguguran, ovulasi ini bisa terjadi setelah 21 hari, tapi ada kasus juga yang terjadi setelah 8 hari pasca keguguran. Sedangkan pada saat tidak pasca persalinan atau pasca keguguran, pemakaian KB ini sebaiknya dimulai pada saat menstruasi. Jadi at least sebelum hari ke-7 selesai menstruasi. Manfaat KB untuk pasca persalinan diantaranya adalah supaya tubuh ibu akan kembali normal seperti sedia kala lagi, karena setelah persalinan tentu saja tubuh memerlukan waktu untuk kembali normal seperti sedia kala. Jarak antara persalinan adalah 2 tahun dan minimal sekali 18 bulan. Dengan memakai KB pasca persalinan, ibu bisa lebih berkonsentrasi untuk anaknya. Dia bisa dapat menyusui dengan baik, anaknya memperoleh gizi dengan baik, kemudian juga dia lebih fokus untuk dirinya sendiri. Apabila dia ingin berhubungan, ibu juga tidak perlu merasa takut bahwa akan terjadi kehamilan. Pemakaian KB pasca keguguran sangat penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan juga, karena kita tahu bahwa ovulasi bisa terjadi 21 hari setelah proses keguguran itu sendiri. Selain itu juga banyak wanita yang masih merasa trauma dengan adanya keguguran. Dia juga lebih bisa mempunyai waktu untuk
menyembuhkan dirinya sendiri, kemudian juga untuk merencanakan bagaimana keadaan yang selanjutnya, apakah masih ingin memiliki anak, kapan harus memiliki anak, dan apakah keguguran itu disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diperbaiki, maka itu diperbaiki terlebih dahulu. Bagaimana caranya untuk menggunakan kontrasepsi ini? Apabila itu adalah kontrasepsi yang akan digunakan pada pasca persalinan, maka ibu dapat mendiskusikannya dengan dokter atau bidan pada saat pemeriksaan kehamilan. Ibu bisa mendiskusikannya pada saat akhir kehamilan, pada saat setelah melahirkan, sebelum pulang, juga biasanya dokter ataupun bidan akan memberitahu berbagai macam pilihan kontrasepsi yang ada, dan kemudian ibu bisa memiliki waktu untuk memilih mana yang terbaik untuk ibu. Sedangkan pada saat pasca keguguran, sebaiknya dilakukan dengan lebih cepat karena ovulasi ini terjadi bisa 21 hari setelah proses keguguran, dan ibu juga bisa menanyakan ke dokternya. Dokter atau bidan juga biasanya akan memberikan pilihan kontrasepsi mana yang akan digunakan. Sedangkan pada kontrasepsi yang interval, sebaiknya digunakan pada saat menstruasi hingga hari ke-7. Jadi ibu bisa mendiskusikan dengan dan datang pada saat menstruasi ataupun menstruasi sebelum hari ke-7. Ada beberapa metode KB pasca salin yang bisa digunakan oleh ibu. Jadi itu disesuaikan apakah ibu menyusui bayinya atau tidak, masih ingin punya anak atau tidak. Apabila ibu menyusui bayinya, maka yang disarankan adalah yang tidak mengandung estrogen seperti pil yang hanya mengandung progestin, kemudian implan, kemudian IUD atau kontrasepsi tubektomi maupun vasektomi. Hal ini tidak akan mengganggu produksi ASI.